Hai teman JNE, selamat datang di Cerita Jani. Yes, happy banget akhirnya Rani Hussein sekarang lagi ada di tempat salah satu brand lokal terbaik banget nih, idaman para wanita banget nih. Bahkan sampai kalangan artis juga udah make produk yang satu ini. Rani Hussein lagi ada di MOI yang ada di Jalan Bypass Ngurah Rai Denpasar. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita samperin Kak Natali dari sekarang ya. Yuk ikutin aku. Rani, baik. Rani gimana kabar? Baik juga, thank you. Finally, sama Moi juga, yang pun happy banget. Thank you udah mampir ke Moi. Sama-sama dong, karena tadi juga udah ngeliat-ngeliat nih Moi baru masuk, ambience-nya udah enak banget, nyaman banget ya gitu untuk belanja. Tadi ada aksesoris selain tas gitu ya. Betul. Terus ini juga ada pakaian. Ada sandal juga, bener. Lengkap banget loh. Iya, ada parfum juga kita punya. Iya. Oh iya, ini dia ya? Iya. Terus ini teasernya ya? Oke. Dan terus ada juga ada dompet ya? Bener. Ya, walaupun modelnya banyak yang habis, tapi ya dompet sekarang udah hadir cukup lengkap sih. Oh iya? Iya, ini warna-warnanya juga lucu-lucu ya. Lucu banget. Jadi nggak cuma itu-itu aja. Betul. Lucu banget ya. Thank you. Harus. Tapi lihat nih, aku udah pakai Moi juga. Koleksi, iya sekarang bener. Nambah koleksi. Kita lihat-lihat kali ya kayak. Boleh banget. Bagus banget. Ini warnanya lucu nih. Iya, ini model yang Rani pakai nih. Iya. Warnanya kayak pengen ngoleksi semua warna. Iya bener, warnanya yang menarik hati. Suka bingung orang kesini tuh karena pilihan warnanya yang banyak banget. Iya betul, jadi kan enak juga gitu ya. Apa yang kita mau, ternyata ada di Moi gitu kan, luar biasa. Ini juga bagus nih karena aku suka banget pakai tas gede juga gitu kan. Iya betul, buat daily, kalau banyak barang, tas besar udah paling nyaman. Check out nanti langsung ya. Oke lah, pokoknya kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya Kak Natalia. Boleh banget, ayo kita langsung. Hai teman JNE, dan sekarang Rani Hussein akan ngobrol-ngobrol banyak banget sama Kak Natali ya. Karena kan pastinya teman JNE juga penasaran ya Kak Natalia tentang Moi yang luar biasa. Ya, kehadirannya udah datang ke Moi hari ini. Sama-sama. It's nice loh for me ya. Bisa ngeliat-ngeliat vibes-nya juga enak banget. Di sini betah banget Kak. Iya, jadi kayak pengen beli semua tasnya gitu. Iya bisa. Tapi kita mungkin akan ngobrol-ngobrol dikit juga ya Kak Natalia, boleh ya, karena teman JNE pun juga pasti akan penasaran gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menginspirasi Kak Natali awal mula berdirinya Moi? Nah, semuanya pasti pengen tahu gitu. Iya, sebenarnya Moi itu berawal itu bukan dari produk tas aja. Jadi Moi itu sebenarnya bergerak di bidang fashion perempuan. Jadi dari ada baju, ada aksesoris, kemudian ada sandal, ada juga tas, pokoknya semua produk perempuan fashion itu hadir di Moi gitu. Nah, kita mulai spesifik fokus ke tas kulit itu adalah di tahun 2017. Sebelumnya kita ada tas kulit juga, cuman dulu itu kalau tas kulit kita tuh masih kita mix dengan endek, batik, ya. Jadi ada etnik Bali-Balinya juga gitu ya. Tapi kalau dari dulu tuh kan jadi marketnya itu lebih sempit ya. Biasanya pemakaian yang kayak endek batik itu dia tertuju kayak ibu-ibu lebih dewasa. Akhirnya di tahun 2017 setelah kita pahamin bahwa ternyata demand dan market tas itu ya perempuan siapa sih yang nggak suka tas ya. Bener. Akhirnya kita mulai fokus ke tas yang kita hadirin itu kita coba dengan full kulit semuanya. Dan dari situ kita hadirin tas kulit dengan quality yang baik tapi harganya terjangkau. Siapa sih yang nggak mau ya? Tapi yang paling menarik adalah yang mungkin orang-orang juga bertanya-tanya gitu ya. Kenapa namanya Moi? Iya kan, kenapa kayak unik banget, karena nggak semua orang ada yang namanya Moi gitu ya. Beberapa usaha juga mungkin ada yang namanya mirip, tapi ini tuh unik banget, namanya adalah Moi. Mungkin ada artinya atau filosofinya Kak? Moi itu, kenapa Moi itu dipilih? Karena base-nya Moi itu adalah saya gitu. Jadi nama saya sendiri itu adalah Natali Moi gitu. Oh, ternyata namanya adalah Natali Moi. Jadi usahanya pun pakai nama sendiri. Tapi keren banget ya. Namanya itu pun juga sampai sekarang jadi kayak memorable.
kayak gampang banget diingat dari nama, karena kan ada dari beberapa orang nama orang tersebut nggak memorable kan, tapi nama Moi sendiri pun itu memorable, jadi kayak lebih diingat-ingat. Oh Moi, berarti produknya pasti adalah tas, pasti tuh orang-orang udah kelihatannya gitu ya, ngingetnya pasti kayak gitu. Oh menarik banget, jadi filosofinya betul, seperti itu. Dari almarhum papa sih, jadi nama papa itu memang Moi, jadi namanya Aren Jacobus Moi gitu. Jadi itu nama family name kita. Akhirnya nama saya sendiri Natalie Moi, dan akhirnya ya saya pilih nama Moi itu karena memang tujuan saya ke Moi ini adalah Moi ini saya banget gitu. Oke. Benar-benar saya masukin saya banget ke Moi. Jadi saya terjun langsung ke dalam produksinya, dalam desainnya, dalam quality controlnya, dan dalam konsultasi dengan customer, semua itu saya lakuin sendiri. Jadi memang kesana. Jadi seperti itu ya kisahnya ya kan Natalia. Tapi kalau misalkan di beberapa produk, mungkin kalau misalkan tadi kan namanya Moi nih, kalau tas nih misalnya kita ngomongin, kalau misalkan branding itu biasanya di tas Moi, biasanya kan tulisannya kayak gitu. Tapi kalau di sini kan beda ya, jadi cuma ada logo M-nya doang. Nah kenapa tuh? Kenapa ada logo M doang? Lambangnya tuh apa? Kenapa gitu Kak? Jadi dulu berawalnya itu memang Moi dulu, logo itu belakangan. Kita prosesnya tuh lumayan memakan waktu sih. Jadi lumayan makan berapa tahun untuk kita hadirin logo tuh, karena memang logo tuh maknanya penting banget buat kita betul, gitu. Setuju. Jadi di huruf M sendiri itu kalau bisa kita telusurin gitu, itu pertama yang paling menonjol tuh adalah melambangkan bunga tulip gitu. Karena memang papa tuh kan asalnya dari Belanda gitu. Berasal dari Belanda itu kan adalah bunga tulip. Kemudian bunga tulip itu adalah lambang kasih sayang kan, cinta kasih. Lebih dispesifikin lagi, itu mungkin ada tanda cinta bentuknya. Jadi M-nya bunga tulip, terus ada tekukan ke bawah gitu. Itu karena memang saya menghadirkan produknya itu benar-benar pakai hati, pakai kasih sayang, ngelayanin customer juga. Jadi semua itu berhubungan gitu. Dari logo itulah yang saya terapkan ke bisnis Moi ini gitu. Oh ternyata itu kisah menarik banget ya, karena kan kayak ada kasih sayang juga, bunga tulipnya juga. Jadi memang dijadikan satu di lambang M tersebut gitu ya kan. Jadi itu memang impact ke pelayanan kita ke customer juga gitu. Jadi bener sih. Siapapun yang masuk ke dalam Moi itu adalah bagian dari keluarga Moi gitu. Jadi di Moi sendiri itu memang gak ada istilah kayak kebanyakan online shop lain gitu, mereka ada hit and run, terus kemudian mereka juga ada yang namanya block customer gitu. Terus kalau udah totalan terus nggak jadi check out itu buat online shop sendiri itu mereka anggap hit and run, tapi itu nggak terjadi di Moi gitu, karena memang tujuan kita itu adalah mereka check out produk itu sesuai sama ekspektasi mereka. Jadi mereka harus konsultasi dulu sama admin kita via WhatsApp untuk dapat bahwa detail produknya seperti ini loh. Mau nanya berapa banyak pertanyaan pun, minta foto, minta video, itu semua kita harus lakuin gitu. Jadi kita put kasih sayang di setiap pelayanan kita ke customer dan di setiap produknya juga ke customer. Nah, tuh buat kalian yang pengen banget ya beli-beli produk di Moi gitu ya, produk tas pastinya gitu kan. Boleh akan dilayani 24 jam, tenang aja jadinya gitu ya. Tapi Kak, aku juga tadi mungkin sempat miss gitu ya. Kalau Moi ini berdirinya tahun berapa ya? Moi sendiri itu sebenarnya berdiri sudah dari tahun 2012. 2012. Oke, udah lama banget berarti ya. Lama ya. Udah 11 tahun berarti kalau sampai sekarang ya. 11 tahun. Kita baru anniversary 11 tahun di Juli kemarin. Oke, udah lewat. Berarti ini ntar lagi akan yang ke-12 ya. Udah mau 2024 kan. Nah, teman JNE, sekarang ada promo yang menarik banget. Nah, buat kamu nih yang pengen banget menjadi member GLC, kamu bisa register dari sekarang melalui barcode yang ada di layar. Nanti kamu bisa mendapatkan 10 poin setara Rp250.000. Siapa sih yang gak mau gitu kan? Dan menariknya lagi buat kamu nih, jangan lupa tonton sampai akhir video yang satu ini karena bakal ada giveaway untuk 3 orang yang beruntung. Yes, teman JNE, sekarang kita bakalan nanya-nanya lagi ya sama Kak Natalie. Hai Kak Natalie.
Natali. Ya ampun, maaf loh ditanya-tanya, nggak apa-apa lah pastinya. Happy banget gitu kan. Semua karena pasti penasaran banget gitu ya. Setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol yang menginspirasikan Natali awal mula berdirinya Moi. Terus tadi juga filosofi dari arti Moi sendiri gitu ya, nama Moi sendiri. Nah sekarang kita akan ngebahas tentang segmentasi produk Moi sendiri. Lebih difokuskan kepada siapa? Maksudnya kan banyak nih ya, bisa ke anak muda, high class, atau emang eksklusif produk. Nah, sekarang boleh dijelasin dulu. Oke. Kalau kita lebih terbiasa nyebutnya keluarga Moi, jadi kita nggak biasa nyebutnya customer Moi gitu. Karena setiap pembeli dari Moi itu adalah bagian dari keluarga kita. Gitu. Moi juga bisa sedikit cerita ya, Moi juga bisa seperti sekarang itu karena support dan dukungan keluarga Moi sendiri ke kita. Jadi input dan masukan mereka itu hal yang penting banget buat kemajuan Moi sendiri sebagai lokal produk Indonesia. Kalau dari segmen pembeli dari keluarga Moi sendiri itu kita nggak pernah ngeblok keluarga Moi itu ini spesifik ke arah sini nggak. Kita terbuka untuk semuanya gitu. Jadi semua kalangan, semua orang dari anak muda, dari ibu-ibu muda, dari ibu yang sudah berumur gitu, kita selalu welcome. Dengan harga yang terjangkau, terus desain juga yang masuk ke semua kalangan berarti ya. Wah, keren. Kita berusaha juga, maksudnya kayak kita selalu dengar market gitu. Jadi kayak misalkan permintaan berawal dari mamahnya nih datang ke Moi gitu, kemudian bilang anak saya nih pengen loh juga pakai produknya Moi gitu. Oh ya, dari situ kita tinjau lagi ke anak-anak muda bahwa sukanya tas model apa sih. Kalau anak muda tuh mungkin lebih suka sling bag, mungkin size yang lebih kecil. Itu kita diskusikan lagi dengan bagian produksi kita, terus kita hadirkan juga. Jadi kalau anaknya nemenin mamahnya kesini sekalian cuci mata juga bisa. Bisa banget ya, karena semuanya pun modelnya ada di Moi ya. Jadi buat teman JNE yang pengen banget gitu ya membeli produk dari Moi, langsung aja bisa ke Moi sendiri ya. Tapi mungkin kalau selain kita datang langsung ke store-nya Kak, produk Moi sendiri itu bisa didapatkan di mana aja sih Kak Natali? Kalau offline store Moi itu memang hanya satu di sini di Bali. Tapi kalau offline kita pengiriman seluruh Indonesia gitu, bahkan sampai ke luar negeri juga. Jadi bisa pembelian kalau misalkan lokasi di luar Bali itu pastinya bisa melalui online, chat via WhatsApp. Kalau marketplace juga kita ada Shopee, Tokopedia. Semuanya ada ya? Itu semuanya ada. Mungkin boleh dikasih tahu juga sama untuk teman JNE gitu ya, biar mereka kalau search langsung nemuin nih Moi-nya di mana, username-nya, Instagram, semuanya boleh silakan dikasih tahu kan Natali. Jadi Instagram kita tuh adalah @moi.id. Terus kalau untuk marketplace sendiri itu juga memang kita by request biasanya. Jadi tujuan saya memang karena sistem Moi ini kan masih manual juga ya. Jadi saya nggak pengen yang dihadirin itu cuman foto, kemudian deskripsi produknya sendiri, tapi check out kalau memang mereka udah pernah beli, kemudian mau lanjut beli, tinggal check out di marketplace itu bisa. Tapi kalau untuk pembeli pertama pasti kita arahin ke WhatsApp dulu. Jadi biar bisa konsultasi. Gitu. Jadi misalkan pengen tahu ini dipakai on model gimana sih. Terus kalau misalkan tingginya sekian, sling bag ini jatuhnya segimana, itu berusaha kita lakuin dulu. Nanti terserah check outnya mau via marketplace, bank transfer. Pokoknya intinya tahu produknya dulu supaya nanti pas nerima produknya tuh sesuai sama ekspektasi mereka. Satisfying, bener ya. Jadi buat kalian nih teman JNE yang pengen banget gitu kan, mungkin baru pertama kali mau beli seperti yang Kak Natali bilang tadi, boleh langsung di WhatsApp aja gitu ya Moi-nya. Jadi langsung aja kalian bisa klik ke WhatsApp untuk bertanya-tanya dulu biar kalian tahu juga ya modelnya seperti apa. Nanti kalau urusan check out bolehlah di marketplace di mana aja. Yang penting konsultasi dulu gitu ya. Nah, tapi Moi kan sekarang emang udah makin berkembang nih ya Kak Natali ya. Tapi kalau flashback sedikit, apa yang dilakukan oleh Moi itu bisa survive di era digital sekarang dan tetap akses? Kalau bisa survive sendiri juga sebenarnya yang paling pertama itu adalah kepercayaan dari customer keluarga kita. Kemudian sebenarnya kalau dibilang di era digital ini kan sekarang teknologi udah maju banget. Betul Kak. Semuanya itu udah sistem yang berjalan gitu. Sedangkan kalau Moi sendiri tuh kalau mau dicari tuh masih sistemnya tuh manual sebenarnya gitu. Komunikasi kita tuh memang masih dari orang ke orang gitu. Jadi bukan kayak sekarang tuh kan udah apa-apa robot yang balas gitu. Nah, itu belum saya mau terapkan di Moi karena memang tujuannya sendiri adalah customer itu kayak tadi yang saya bilang, customer itu harus tahu banget tentang produk kita. Kalau tentang sekarang untuk bisa bertahan pastinya quality yang kayak saya tadi bilang bahwa input dari mereka tuh
itu berarti banget buat kita. Jadi setiap kita tuh tidak pernah fokus ke sales, tapi kita fokus ke customer sendiri. Jadi apa yang mereka rasakan pada saat terima produknya itu kadang-kadang menjadi PR juga buat kita untuk mempertahankan produk kita. Ya kadang-kadang kan kalau kita udah mikirin sales terus, kita fokusnya ke sana. Iya, kita benar. lupa tentang apa yang sebenarnya menjadi poin paling penting dalam mempertahankan produk itu sendiri, karena kan kayak pepatah orang bilang mempertahankan kan lebih sulit. Betul sekali. Iya. Yang kita lakukan itu memang lebih ke build kepercayaan ke customer sendiri, itu sih yang kita pertahanin banget. Jadi after sales kita juga, jadi kayak misalkan customer ada mengalami kendala atau kekecewaan gitu misalkan, itu kita take serius itu gitu. Jadi kita selesaikan permasalahannya apa. Kayak contoh misalkan masalah hal penting yang walaupun simple, pengiriman. Kita kan banyak banget pengiriman ke seluruh Indonesia gitu. Nah itu kenapa juga saya hanya menggunakan JNE dalam pengiriman. Harus dong. Udahlah terbaik JNE ya. Mungkin JNE Bali tahu bener bahwa mau ini aduh banyak banget permintaannya. Karena memang saya pengen pada saat paket itu diterima ke tangan keluarga saya tuh tidak ada kendala yang mereka terima gitu dari segi packaging semuanya, makanya memang bantuan JNE luar biasa terbaik. Moi pun juga terbaik ya pasti ya dari cara memuaskan customer, karena kan kita juga pasti harusnya mikirin diri kita juga ya. Kalau kita ada di posisi customer, kita pasti akan pengen dilakukan seperti itu juga. Luar biasa nih, keren banget Moi ya. Makanya jangan ragu lagi kalau misalkan kalian mau beli produk tas itu udah pasti di Moi lah ya. Keren-keren semua ada nih, sling bag semuanya ada lah ya Kak Moi, Kak Natalie ya. Model ada dan gak usah khawatir juga kalau di Moi itu kalian dateng aja tuh kita udah thank you banget gitu. Dalam artian itu nggak harus check out produknya, selalu kita tuh edukasi keluarga Moi itu bahwa pahami dulu produknya gitu. Kalau memang belum ada yang benar-benar menarik hati dari segi model dan warna, ditunggu aja nextnya, siapa tahu ada warna yang memang sesuai ya. Jadi kita nggak pernah memaksakan customer untuk check out walaupun mereka udah konsultasi selama 3 hari nih, kemudian mereka belum ada produk yang cocok, itu kita welcome banget karena kita tahu suatu saat mungkin ada yang sesuai sama keinginan. Jadi dari dilihat-lihat dulu, nggak perlu membeli, karena kan orang-orang kadang-kadang beban ya. Aduh, udah boleh nggak ya? Boleh nggak jadi beli gitu ya. Jadi di Moi tenang saja, mau nanya 24 jam dijabanin sama Kak Natalie, yang admin ya lebih tepatnya ya nanti. Iya, kadang juga telepon, kadang kalau di luar kota kadang janjian telepon sama saya di sini gitu, ngobrol konsultasi ya. Chat juga kadang masih saya, misalkan ada di jam-jam tertentu, DM Instagram masih saya yang handle gitu ya. Terus tenang saja ya, sama ownernya sendiri, jadi nggak perlu khawatir ya. Oke lah, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya alias pertanyaan terakhir gitu ya, aku mau ngingetin promo buat kalian. Yes, teman JNE, nggak capek aku untuk mengingatkan kalian gitu ya. Buat kalian yang pengen banget meregistrasi jadi member GLC, bisa sekarang juga melalui barcode yang ada di layar. Nanti kamu bisa mendapatkan 10 poin, itu setara Rp250.000. Menarik banget kan? Nah tadi kan Rani juga sempat mention tentang giveaway ya Kak Natalia. Ini pasti udah part yang ditunggu-tunggu banget gitu kan. Nah ini sekarang ada giveaway untuk 3 orang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan dari Kak Natalie pastinya ya. Boleh dikasih tahu dong Kak Natalie, apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya gampang banget, kita udah spill di awal tadi. Bahkan kali. Yes. Dari tahun berapa sih Moi itu berdiri? Nah, ini mah gampang banget, simpel banget ya. Dan lebih simpelnya lagi, kamu bisa jawab di kolom komentar Instagram JNE. Nah untuk mekanismenya gitu ya, mekanisme giveaway-nya ntar lagi langsung lihat aja nih ya di layar ya. Oke, siap lah. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke last question ya Kak Natalie ya. Nah Kak Natalie, mungkin ada beberapa teman JNE juga gitu ya yang mau bikin usaha atau mungkin baru terjun ke bisnis. Mau dong, boleh dong dikasih tahu tips and triknya gitu kan. Oke. Sebenarnya kalau dibahas ini bakal panjang aja, tapi kita coba bikin yang simple aja. Boleh. Kalau saya sendiri kan maksudnya masih dalam proses belajar juga ya, belum dikategorikan tahap yang sukses, masih belajar. Kayak tadi kita bahas bahwa mempertahankan itu lebih sulit, ya kan. Jadi tapi modal awal utama itu adalah yang pertama tuh masalah mental. Mental tuh harus kuat banget ya. Memulai suatu bisnis itu
Yang pertama yang memang betul-betul harus kalian punya itu adalah mental pastinya. Jadi nggak usah terlalu banyak dengar sosial media. Kadang-kadang kan motivasi-motivasi yang terjadi itu tidak semudah itu untuk diterapkan ke dunia bisnis gitu. Tapi lebih put soul dalam setiap bisnis yang kalian jalanin gitu. Jadi kalau udah pakai hati semuanya dalam bisnis yang kita jalanin tuh, saya rasa tinggal diiringi dengan usaha dan doa tuh pasti semua akan membuahkan hasil gitu ya. Selain dari segi mental, disiplin dan konsisten gitu. Memang bosen banget dengan rutinitas yang kita jalanin setiap hari terus-terusan gitu, tapi itu adalah bagian dari sebuah proses gitu. Jadi hal yang kayak saya terapin nih, contohnya dari segi bangun di awal itu dengan konsisten aja terus yang saya lakuin gitu. Market itu juga harus diperhatikan. Kemudian kedua, ini input dari customer dan keluarga itu sangat penting sekali dalam memajukan suatu usaha gitu. Jadi kalau masih bisnis skala kecil tuh kan kita masih customer itu masih circle-nya sedikit ya. Jadi dalam setiap penjualan tuh kalau dulu saya chat customer gimana dengan produknya. Itu perlu banget. Iya, jadi apakah sudah sesuai gitu. Ada kekurangan. Setiap ujian itu saya taruh dulu gitu. Jadi saya taruh dulu, tapi setiap input yang mereka kasih masukan ke kita itu saya pikir adalah nggak semua orang loh mau kasih masukan. Iya, kadang masukan yang di sini adalah untuk memajukan usaha kita. Jadi masukan itu yang selalu saya take serius gitu. Jadi setiap masukan dari mereka itu adalah bekal saya kemudian hari untuk mengembangkan produk saya itu menjadi lebih baik. Tapi kan juga balik lagi ke yang awal, mental orang nggak semua bisa nerima masukan. Iya benar sih. Mereka down duluan. Benar-benar. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan untuk memajukan suatu usaha itu adalah masukan gitu. Kritik. Jadi, iya kadang kita menilai suatu produk kita itu sudah bagus, sudah perfect, sudah baik gitu. Tapi begitu itu di tangan seseorang yang lebih perfeksionis daripada kita, atau dia lebih jeli dan lebih teliti lagi daripada kita, mereka bisa bilang kayak, Kak kayaknya ini kalau talinya dipanjangin dikit lebih bagus deh gitu. Jadi oke, kita coba terapin semua masukan. Kalau itu memang sesuai dan untuk memperbaiki produk kita menjadi lebih baik lagi, kenapa enggak gitu? Iya. Luar biasa. Yang harus dimilikin untuk kita generasi sekarang dalam memulai suatu disiplin, konsisten, mental. Tuh, jadi buat teman JNE juga yang mungkin mau terjun ke dunia bisnis, boleh diikuti tips dan trik dari Kak Natali. Iya, betul. Seperti biar sukses gitu ya, seperti Moi sekarang gitu ya. Terus banyak belajar juga, berusaha untuk menerima kritik itu sangat-sangat penting untuk bisa menjadi lebih baik lagi lah ke depannya ya. Thank you so much Kak Natali ya, thank you banget udah dikasih izin lah ya ke Moi juga, bisa tahu tentang Moi juga tadi. Thank you so much Kak Natali. Thank you juga buat teman JNE yang udah menyimak obrolan kita ya dari tadi ya, menarik banget lah pokoknya ya. Sampai jumpa di cerita Joni berikutnya.